Hai semua, balik lagi ke channel ini. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan lancar seluruh urusannya. Akhir-akhir ini channel ini nggak pernah upload video ya. Semoga kedepannya channel ini semakin rajin untuk upload video ya. Oh iya, kali ini channel ini akan membahas tentang aplikasi Meditbank. Aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk menggambar ya, terutama digital art. Cuma, channel ini tidak akan membahas tentang tutorial penggunaan Meditbank. Bisa kalian cari aja di YouTube, salah satunya adalah channel Bella Art World. Itu tuh channel yang membahas tentang aplikasi Meditbank dan cukup lengkap. Nah, kenapa sih channel ini membahas tentang aplikasi menggambar? Jadi awalnya saya melihat gambar-gambar di luar sana, baik di kertas maupun di baju, di sepatu, di tempat barang-barang perabotan. Pokoknya di mana-mana itu banyak banget gambar-gambar buatan manusia ya, yang dia gambarnya tuh makhluk hidup. Sedangkan saya sebagai orang Islam itu kan tidak boleh menggunakan barang-barang yang gambarnya tuh makhluk hidup. Walaupun pada penggunaannya misalnya kita tuh masih bisa menggunakan barang-barang yang seperti makhluk hidup. Seperti makhluk hidup. Kayak gimana sih contohnya? Nah, contohnya itu misalnya coba kalian cari di YouTube yaitu YouFit Kids. Nah, YouFit Kids ini adalah channel YouTube yang membahas dia tentang Islam itu, tentang Islam tapi menggunakan ilustrasinya itu ilustrasi makhluk hidup, yaitu salah satunya adalah si Ubay. Nah, kan tadi pada di awal udah dibilangin kalau misalnya kita nggak boleh menggunakan gambar-gambar makhluk hidup. Nah, sedangkan ini gambarnya seperti manusia kan di YouFit Kids. Nah, di YouFit Kids ini walaupun dia menggambarkan manusia, dia tidak ada matanya, tidak ada hidungnya. Kemudian antara kepala dengan badan itu dia nggak nyambung. Jadi menggambarnya itu seperti makhluk hidup tapi nggak kayak makhluk hidup beneran gitu loh bentukannya. Ngerti gak sih? Nah, berawal dari situlah akhirnya saya mencari-cari tentang aplikasi untuk menggambar. Nah, sebenarnya menggambar itu sendiri ada beberapa manfaatnya loh. Di antaranya yaitu bisa menghilangkan stres. Seperti yang kalian tahu kan ya, ibu-ibu terutama ibu rumah tangga dengan anak yang pokoknya pusing deh, bener-bener waktu tuh padat dan butuh waktu untuk yang namanya me time atau menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya ini berikut adalah kutipan tentang manfaat dari menggambar menurut para ahli. Oke, jadi dari kutipan-kutipan berikut kita bisa menyimpulkan yang pertama adalah jadi ketika kita menggambar kita bisa sejenak lupa tentang masalah kita, tentang kepenatan kita, tentang bosen, tentang marah, tentang kecewa, pokoknya semua masalah yang ada di hidup kita dan kita malah fokus terhadap karya. Jadi pikiran kita dipenuhi dengan gimana cara menggambarnya, gimana cara ininya, cara itunya, pokoknya semua tentang karya, bukan tentang masalah. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita tuh kalau misalnya lagi ada masalah suka pengen curhat kan, tapi kalau curhat tuh kadang-kadang bingung untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Nah, mungkin kalau kita dengan menggambar, kita bisa menggambarkan ekspresi perasaan dari yang kita rasakan tadi tentang masalah tadi. Nah, bisa kita gambarkan saja melalui gambar. Terus yang ketiga dan yang paling penting di dalam seni atau di dalam menggambar itu tidak ada yang namanya benar atau salah. Itu tuh gimana kita mau gambar kayak gimana pun gak akan ada salah sama benarnya. Beda lagi sama misalnya kita belajar tentang matematika atau tentang memasak, ada aturan-aturannya kayak misalnya gak mungkin kan kita bikin kolak dikasih garam atau bikin sayur bayam dikasih gula yang banyak. Nah, sedangkan di seni itu nggak ada namanya benar atau salah. Malahan dia salah satu
pernah saya baca bahwa ketika kita menggambar untuk terapi menghilangkan stres adalah kita cukup tutup mata, terus coret-coret aja sesuai dengan keinginan yang kita mau, dan itu tuh sah-sah aja dan tidak salah. Jadi buat kalian yang mau ngegambar untuk menghilangkan stres tapi merasa, aku mah nggak bisa gambar, gimana bisa menghilangkan stres, yang ada aku stres kalau nggak bisa gambar, bener kan? Nah, mulai sekarang hilangkan perasaan itu dan gunakanlah aplikasi ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nih, buat kalian yang nggak bisa gambar, atau kayak saya gini yang ngegambar garis lurus aja pakai penggaris masih bengkok, aplikasi ini tuh bagus banget. Ini sebelumnya nggak di-endorse ya, ini cuman pengen mereview aja dan membagi tentang pengalaman pribadi. Jadi aplikasi Meditbank ini yang pertama bisa kalian download di Play Store secara gratis. Kemudian penggunaannya juga tidak menggunakan data seluler, jadi low budget banget. Kemudian dalam penggunaannya tuh benar-benar simple gitu, peralatan-peralatannya, cara penggunaannya tuh tanpa kalian lihat tutorial pun kalian udah bisa. Nah, kemudian salah satu lagi yang paling enak dari aplikasi ini yaitu adalah dia bisa di semua jenis Android. Pokoknya dimanapun Android kalian, jenis apapun Android kalian, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang bagus, mau yang jelek, pokoknya bisa menggunakan aplikasi ini. Sebenarnya sebelum saya menggunakan aplikasi ini, saya udah coba aplikasi lain, yaitu apa ya, lupa namanya gitu. Pokoknya aplikasi yang lain sejenis menggambar gitu, cuman memang aplikasi yang paling cocok adalah ini. Karena yang paling penting adalah dia itu bisa, namanya, kita tuh misalnya punya gambar nih, kita ngelihat gambar. Nah, gambar itu tuh bagus. Bagus banget ya. Cuman ada sesuatu dari bagian gambar itu yang gak cocok sama kalian, terus kalian pengen ubah. Nah, kalian tuh bisa ubah atau jiplak istilahnya, niru gambar itu di aplikasi ini. Jadi kalian tinggal screenshot itu gambar atau foto itu gambar, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi ini, dan kalian tinggal tambah lapisan, kemudian gambar-gambar lagi deh. Gampang kan? Sedangkan di salah satu aplikasi yang pernah saya coba yang lainnya tentang menggambar itu, nah biasanya dia tuh cuma bisa menggambar kembali. Jadi si gambar yang pengen kita gambar tuh ada di samping kanvas atau media kita gambar, kemudian kita gambar manual sendiri. Sedangkan tadi kan saya di awal udah bilang kalau buat orang-orang yang nggak bisa ngegambar, yang istilahnya ngegambar tuh susah banget, karena gambar tuh butuh bakat kali ya mungkin gitu. Nah, ini tuh aplikasinya benar-benar recommended. Jadi kalian bisa istilahnya menjiplak gambar seperti yang saya lakukan di video ini. Nah, gambar-gambar yang telah kalian gambar di aplikasi ini kan namanya digital art. Dan ini tuh banyak banget orang yang menggeluti bidang ini dan banyak banget di YouTube. Coba aja kalian cari tentang digital art. Dan ternyata digital art itu sendiri bisa menghasilkan ya. Tapi saya nggak akan bahas itu dulu. Saya mau bahas salah satu aplikasi yang sama juga dengan Meditbank. Dan aplikasi itu banyak banget digunakan oleh orang-orang yang terjun di dunia digital art, karena memang aplikasi itu lebih lengkap dan lebih bagus dibandingkan ini. Cuman yaitu namanya Procreate. Nah, Procreate itu dia aplikasi yang sama untuk digital art, cuman si aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk iPad aja atau pengguna iPhone ya. Dan penggunaannya juga pakai stylus pen, pokoknya yang pensil yang bisa digunakan untuk coret-coret, pencet-pencet di HP touchscreen gitu ya. Nah, itu nama aplikasinya adalah Procreate. Nah, apa sih bedanya Procreate dan Meditbank? Yang pertama, kalau Procreate itu udah dijelaskan tadi, dia hanya bisa digunakan di iPad ataupun HP jenis iPhone. Kemudian yang kedua, bedanya dengan Meditbank, sebenarnya sama aja sih buat menggambar, dan Meditbank juga walaupun tidak secanggih Procreate, dia juga penggunaannya sangat simple, dan di sini juga kita bisa membuat brush-brush yang bisa kita gunakan hampir sama kegunaannya dibandingkan dengan yang ada di Procreate. Nah, kalau Meditbank kita harus buat sendiri brushnya, sedangkan Procreate itu brushnya udah macem-macem dan bagus-bagus banget.
peruntukannya. Yang ketiga, bedanya Procreate dan Meditbank adalah low budget, ya kan? Nah, Meditbank itu bisa digunakan segala jenis Android, sedangkan Procreate kan hanya bisa digunakan untuk iPhone. Jadi buat kalian yang masih pengen coba-coba, bisa aja gunakan Meditbank. Tapi kalau kalian yang pengen menekuni dan pengen pokoknya udah ngerasa kayak passion banget gitu kan ngegambar itu, bisa kalian gunakan Procreate. Terus, ternyata gambar digital art itu, gambar-gambar yang ada di sini, gambar-gambar yang kalian bikin di Meditbank ini bisa sekali kalian jual. Lewat mana sih? Nah, aplikasinya bisa melalui Fiverr, terus bisa Shutterstock atau Freepik atau segala macam website yang digunakan untuk menjual gambar, dan banyak banget tutorialnya di YouTube, bisa kalian cari dan kalian contoh deh. Oke, sekian dulu pembahasan tentang aplikasi Meditbank. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian cari di YouTube. Thanks for watching and bye-bye.